Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Telah masuk beberapa permohonan dan pertanyaan. Adapun permohonan adalah mohon dengan bahasa Indonesia dan pertanyaan cukup banyak, tetapi berhubung waktu kita terbatas, maka kita coba pilih yang kita anggap mendesak, ya. Karena kalau ditinjau dari kacamata penting dan bagus, semua pertanyaan juga penting dan bagus, tapi kita anggap yang cukup membutuhkan secepatnya dibahas. Insya Allah salah satu di antaranya yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai kehidupan. Dalam pertanyaan itu bertanya tentang kehidupan. Kalau saya tidak salah menafsirkan dari pertanyaan tersebut, mungkin maksudnya adalah mengenai perekonomian yang menunjang kesejahteraan dalam kehidupan, mungkin begitu ya. Semoga hasil cernaan saya tidak salah. Adapun mengenai perekonomian, ya jelas kita tidak akan bisa membahas tentang teknis perekonomian itu tersebut, karena hal ini adalah merupakan disiplin ilmu yang lain. Yang mungkin akan kita bahas di sini adalah bagaimana tinjauan agama tentang kebutuhan dalam hidup ini, mungkin itu. Dalam arti bagaimana kita mencari rezeki lah, menurut anggapan agama Islam. Yang pertama perlu kita mantapkan, dan memang kita juga sudah begitu, tapi yang perlu dimantapkan lagi, perlu diperdalam lagi, bahwa rezeki itu semua datang dari Allah. Kita pasti sudah beriman begitu. Kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Rasul, maaf, bukan itu ayatnya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ma min dabbatin, tidak sekali-kali semua makhluk hidup, ya, yang melata di atas bumi ini, illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menanggung jawab rezekinya. Ya, kita pasti beriman begitu. Memang betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Bayi belum lahir aja, ASI ibu sudah tersedia. Berarti itu rezeki dari Allah untuk bayi yang belum lahir. Bahkan selama ada di kandungan 4 bulan atau 5 mungkin, 5 bulan, karena kita mulai hidup itu pada usia kandungan 4 bulan, itu bayi sudah makan melalui tali ari-ari. Itulah hebatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita. Oleh itu kita wajib bersyukur, menghayati, mengimani bahwa ini semua adalah pemberian Allah, kasih sayang Allah, anugerah Allah. Sebelum kita lahir, dunia ini sudah begini suburnya, apalagi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak kurang apapun. Air di mana-mana tersedia, pohon-pohonan rindang, buah-buahan.
daun-daunan, dan lain sebagainya, macam-macam binatang yang halal yang ada di daratan maupun di lautan. Itu semua kasih sayang Allah. Makanya harus kita pahami bahwa induk Al-Quran adalah Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah yang harus kita baca setiap sholat, setiap rakaat bahkan. Disebut 10 masani. Dan dalam Al-Fatihah itu yang paling dulu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kasih sayang Allah yang lebih dulu. Ini yang harus kita hayati. Bahkan dalam Al-Fatihah, padahal Al-Fatihah itu ayatnya pendek, hanya 7 surat, hanya 7 ayat. Suratnya pendek, hanya 7 ayat. Tapi Ar-Rahmanir-Rahim sampai diulang 2 kali. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirrabbilalamin, diulang Ar-Rahmanir-Rahim lagi. Walaupun arti Ar-Rahmanir-Rahim yang di atas dan Ar-Rahmanir-Rahim yang di bawah jelas konotasinya berbeda. Karena Allah berfirman tidak mungkin dengan ucapan-ucapan dan perkataan-perkataan dan firman-firman yang mubadil, dengan firman-firman yang tidak ada gunanya. Oleh karena itu Ar-Rahmanir-Rahim yang ada dalam Bismillah dan Ar-Rahmanir-Rahim ada setelah Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya tekanannya berbeda. Apa bedanya? Ar-Rahmanir-Rahim yang ada pada Bismillah, ba di sana menurut Alfiyah disebut ba isti'anah, ya, bil basta'in wa addi awid al-siki, yaitu permohonan dari kita, dari umat kepada Allah. Jadi Bismillah itu kita memohon kepada Allah dengan menyebut namanya. Apa sebabnya kita memohon kepada Allah? Karena Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi menurut bahasa Arab ini disebut taroki, yaitu dari makhluk ke Allah, ke atas. Walaupun menurut ilmu tauhid, ya di atas itu dalam arti kiblat doa. Kiblat doa di atas. Tapi kalau Rabbil Alamin itu dari Allah ke makhluk. Allah yang mengurus alam, Allah yang menghidupi alam, Allah yang memberi rezeki alam, Allah yang memberi pertolongan ke alam, yaitu alam itu kita. Apa sebabnya Allah memberi anugerah kepada kita? Karena Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Oleh karena itu Rahman-Rahim yang kedua itu adalah tanazul, yaitu dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas memohon, dan dari atas ke bawah adalah anugerah. Tapi tetap yang difirmankan adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak nama yang lain, tidak Sadidul Iqobla, tidak Al-Muntakim, tidak Al-Jabbar, tidak Al-Qahar, tidak Bismillahi bil jalali, tidak Bismillahi umpamanya asyadidil iqob, tidak Bismillahi al-qaharil jabbar, nah, tidak begitu. Tapi Bismillahi ar-Rahmanir-Rahim, agar kita meyakini bahwa kasih sayang Allah itu lebih tinggi, lebih besar dari murkatnya, lebih besar dari kegagalannya. Inilah yang perlu kita hayati. Oleh karena itu, seperti pada awal tadi saya sampaikan, bahwa kita diberi rezeki oleh Allah, sudah sepatutnya kita bersyukur kepadanya, sudah sepatutnya kita berterima kasih kepadanya, dan sudah sepatutnya kita menaati segala perintahnya. Namun kita menyambung yang telah disampaikan pada pertemuan yang pertama, walaupun rezeki datang dari Allah, kita jangan terjebak dengan paham jabariyah, yaitu cukup dengan menunggu pertolongan Allah. Nah ini, ayo berusaha biar
Allah yang memberi rezeki. Kalau Allah menghendaki ya kita rezeki akan datang. Kalau Allah tidak menghendaki ya kita sabar aja. Tidak begitu. Jadi selain kita beriman bahwa rezeki ini datang dari Allah, tapi kita juga harus berusaha, harus berikhtiar. Dan ini harus diyakini bahwa berikhtiar dalam Islam, terutama dalam mencari rezeki yang halal, itu hukumnya ibadah. Awas. Ini akan mendapat pahala dari Allah. Akan saya bacakan ini hadisnya. Ini ada beberapa redaksi yang agak sedikit berbeda, tapi isinya sama. Yang pertama hadis riwayat Tabrani, tolabul halali faridotun ba'dal faridoh. Dan yang kita masyhur tolabul ilmi faridotun, ini tolabul halal. Tolabul halali faridotun ba'dal faridoh. Mencari rezeki yang halal itu hukumnya fardu. Walaupun digarisbawahi setelah melaksanakan ibadah fardu yang lain. Ya pasti kita mencari rezeki setelah sholat. Tidak boleh kita mencari rezeki sebelum sholat. Sholatnya ditinggalkan, itu tidak boleh. Ini yang harus kita hayati. Jadi tolabul ilmi faridotun badal faridoh. Yang kedua riwayat ada ilmi, bahkan ini hadis hasan, berarti hampir sahih. Beda sedikit. Tolabul halali wajibun ala kulli muslimin, tapi kali isinya sama. Mencari rezeki yang halal itu wajib atas semua umat Islam. Tuh. Maaf walaupun yang diwajibkan ini muslimin dan bukan muslimatin. Berarti umat Islam laki-laki. Bagaimana kalau perempuan sekarang cari rezeki? Ya bagus aja, nggak dilarang. Gitu. Kan Siti Khadijah juga istri Rasulullah SAW, pengusaha besar. Beliau adalah eksportir importir. Kalau dalam bahasa dulu namanya sudagang, pedagang besar. Dan kepada Rasulullah juga beliau pernah menyerahkan dagangannya. Nah, jadi kalau wanita sekarang mencari rezeki ya boleh saja dalam Islam, tidak dilarang. Hanya bedanya kalau laki-laki berusaha mencari rezeki itu hukumnya wajib, kalau wanita ya tidak wajib. Tapi kalau mau silahkan. Tapi dengan catatan dalam rezeki yang hasil laki-laki ada hak perempuan, yaitu nafkah, kiswah, maskan, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Tapi bila wanita yang berhasil tidak ada hak suami pada rezeki perempuan, itu bedanya. Oleh karena itu menurut mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab Maliki. Menurut mazhab Syafi'i, kalau seorang laki-laki yang kaya lalu menikahi seorang wanita yang miskin, maka si laki-laki tersebut tidak boleh zakat kepada istrinya, karena si istri menjadi kewajiban suami. Sebaliknya, andai kata wanita kaya punya suami yang miskin, maka si wanita tersebut boleh menyerahkan zakat kepada suaminya, karena si istri tidak wajib menafkahi suami. Itu mendapat pendapat mazhab Syafi'i, berbeda dengan mazhab Maliki ya. Nah ini, jadi sekali lagi yang diwajibkan menurut Islam tolabul halali faridatun, tapi wajibun ala kulli muslimin. Ini hadisnya hasan kepada dan laki-laki, tapi yang wajib adalah laki-laki, dan wanita boleh mencari rezeki yang halal, tidak dilarang. Ya, dengan syarat kalau keluar rumah harus seizin suami, dan kalau bisa harus ada yang membarengi. Hadis yang ketiga sama juga, beda sedikit. Tolabul halali jihadun. Mencari rezeki halal itu adalah jihad.
Ini hadis riwayat Al-Qudai dan Abu Naim. Imam Al-Qudai dan Abu Nuaim. Jadi menurut Islam, dengan mencari rezeki itu dia sudah melaksanakan jihad fisabilillah. Apa sebabnya? Sebab yang tadi, si laki-laki itu wajib membela istrinya, wajib membela anaknya, wajib membela pembantunya, sehingga nanti si istri, si anak, dan pembantu bisa beribadah dengan tenang karena kehidupannya dijamin oleh suami. Oleh karena itu, maka si suami yang cari uang itu mendapat pahala jihad. Itu. Bahkan ini ada hadis yang cukup menarik, yaitu inna minaz dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa hamul ma'isyah. Ini juga bisa diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, bisa diriwayatkan oleh Abu Nuaim, yang artinya bahwa dosa itu ada yang hilang dengan sholat, ada yang hilang dengan saum, ada hilang dengan haji, ada yang hilang dengan sodako, ada yang hilang dengan pergi ke masjid, ada yang hilang dengan pergi ngaji. Tapi ada dosa yang tidak hilang dengan apapun, nanti hilangnya dengan kelelahan mencari rezeki yang halal. Ini cukup menggembirakan bagi kita sekalian. Diperkuat dengan hadis man batakalan min tolabil halali bata makuron lah. Ini riwayat Ibnu Asakir. Siapa yang malam hari tidur lelap karena merasa lelah setelah mencari rezeki yang halal siangnya, maka begitu dia bangun, dosanya telah terampuni. Inilah, jadi sekali lagi yang perlu kita pahami. Yang pertama, kita ulangi bahwa rezeki itu datang dari Allah. Yang kedua, walaupun rezeki datang dari Allah, kita harus berusaha, kita harus berikhtiar, kita harus kasab. Dan usaha itu menurut Islam adalah ibadah. Ini semoga menjadi catatan kita. Selanjutnya, bagaimana proses dalam usaha ini? Islam sebetulnya memberi keleluasaan dalam mencari rezeki ini. Bahkan Rasulullah SAW memberi keleluasaan dalam kasab ini, diantaranya hadis yang tidak akan saya bacakan bahasa Arabnya agar lebih singkat. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa Allah membuka pintu rezeki itu 10 dan 9 pintu untuk orang yang berdagang. Itu. Makanya telah kita lihat secara fakta bahwa memang orang-orang kaya kebanyakan orang pedagang-pedagang yang sudah disabdakan oleh Rasul begitu. Yang satu dibagikan kepada semua. Dan ada sabda Rasul yang cukup menggembirakan bagi orang yang dagang. At-tajirus soduku ma'al baroroti wasuhadai wasitikin. Orang yang berdagang lalu tidak dibarengi dengan tipuan-tipuan, dengan dusta-dusta, maka nanti di akhirat akan bersama dengan para syuhada. Nanti akan bersama dengan orang-orang baik. Nanti akan bersama dengan Abu Bakar Siddiq. Ini cukup menggembirakan. Jadi karena mencari rezeki itu tadi ibadah, maka pahalanya sama dengan syuhada. Tapi dengan syarat tidak dibarengi dengan tipuan-tipuan, dengan dusta-dusta. Yang kedua, hadis sahih juga riwayat Abu Dawud. Atyabul kasbi min amali yadi. Bahwa rezeki yang paling bersih hasil kasab adalah hasil keterampilan. Pertukangan, tukang kayu, tukang besi, tukang temo, tukang bengkel, penjahit, itu semua rezekinya sangat bersih kata Rasul. Dan setelah kita teliti memang sulit untuk dikorupsi ya. Kalau
Orang yang menjadi penjahit, apa yang harus kita curi? Kan nggak ada yang bisa kita curi. Kalau kita curi, ya nggak jadi bajunya. Begitu juga bangunan. Orang yang ahli bangunan mencuri bahan bangunan cepat terlihat. Maka Rasul mengatakan, menyabdakan bahwa hasil keterampilan, hasil pekerjaan, hasil pertukangan adalah rezeki yang paling bersih. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa rezeki yang paling berkah itu hasil pertanian. Ini pun benar, sudah kita rasakan. Taruhlah petani yang tanahnya hanya punya 3.000 meter lah. Kalau di kampung itu disebutnya sekitar 200 batak. Itu paling banter. Penghasilan mereka itu hanya 1,5 ton, itu paling banter. Atau paling banter 2 ton. Itu pun jarang, yang 2 ton itu jarang. Berarti petani tersebut mendapat uang hanya 4 ton kali 400.000 lah. Atau 500.000 hanya 2 juta. Betul gitu. Berapa? 2 juta ya. 1 kintal 500, 10 kintal 1 juta. Kalau 2 ton berarti berapa? Berarti 10 juta ya. Betul. Betul, hanya 10 juta itu 4 bulan. 4 bulan ya 10 juta kotor lagi. Belum untuk biaya penanaman, untuk biaya pemeliharaan, untuk biaya pupuk, belum untuk membasmi hama. Mungkin bersihnya hanya sekitar 100 juta, bersihnya hanya sekitar 8 jutaan lah. Itu atau lebih hanya sekitar berapalah gitu. Jadi per bulan itu hanya sekitar 2 juta kurang lebih. Tapi kelihatannya cukup bagi petani yang punya ladang sekitar 3.000 meter atau 200 batak, itu cukup untuk makan sekeluarga selama 4 bulan. Padahal kalau dengan usaha lain, uang 2 juta per bulan itu kelihatannya lumayan agak sedikit sulit itu mengaturnya. Itulah berkah. Jadi apa yang disabdakan Rasul memberi gambaran kepada kita bahwa dalam usaha ini umat Islam diberi keleluasaan yang sebebas-bebasnya oleh agama, asal yang halal. Selanjutnya yang ketiga yang perlu kita perdalam, apa sebabnya rata-rata kita itu kebanyakan usaha ini kurang berhasil. Harus kita sadari bahwa firman Allah dalam Al-Quran, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, bahwa kita diperintah oleh Allah dalam Al-Quran, kalau kita punya satu program itu harus direncanakan dengan matang. Itu. Jadi rata-rata kita ini dalam perencanaan bisnis ini, maaf dalam bahasa Sunda sakatajongan lah, itu sakasampurna, saparna. Sebetulnya menurut agama tidak begitu. Jadi kalau kita akan membuka satu usaha harus diperhitungkan dengan matang. Modalnya berapa, sarananya apa, lalu produknya apa, lalu marketingnya kemana. Biasanya tidak sejauh itu kita merencanakan usaha kita. Oleh karena itu, agar kita berhasil, coba tingkatkanlah perencanaan yang matang. Yaitu sematang-matangnya diperhitungkan. Umpamanya di daerah A ini, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Jangan sampai kita membuat produk yang masyarakat di sana tidak membutuhkan, akhirnya harus dijual keluar, nambah lagi biaya, dan belum tentu laku lagi. Nah, itu. Jadi
Yang ketiga yang harus kita perhatikan itu adalah perencanaan. Yang keempat yang harus kita menjadi sorotan bagi umat Islam yang akan melaksanakan usaha itu, hadis innallaha ta'ala yuhibbu minal amili idza amila ayyuhsina. Itu riwayat Imam Al-Baihaqi. Selanjutnya yang kedua hadisnya hampir sama. Innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Tapi artinya hampir sama. Bahwa dalam usaha kita itu harus sungguh-sungguh gitu. Jangan asal-asalan. Gitu. Idza amila, manakala orang beramal, bekerja, ayyuhsina, sing sae pada melanana. Gitu. Dagang, sing sae bangunanana, sing rapi, sing beres, itu dina ngadadasarkeunana, ulah pikageuleuheun nu sanes, sing sae nawarkeunana, sing ramah budina, basana. Rasul memberi ajaran kepada kita. Sabda Rasulullah SAW, istakdu hawa ijakum bibastil wajhi watibil kalam, agar kamu sekalian bisa tercapai apa yang diinginkan, sing marahmai rarai. Berbudi bahasa yang santun. Jangan tukang dagang bahasanya kasar, marah-marah lagi. Siapa orang yang mau datang untuk berbelanja? Nah, jadi yang keempat, agar kita berhasil, bahwa dalam berusaha kita ini harus benar-benar dengan persiapan yang matang dan pelaksanaan yang bagus. Sehingga Rasul memberi apresiasi bahwa disabdakan oleh beliau, innallaha ta'ala itu yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu sibsaka. Itu hadisnya hasan. Bahwa Allah tidak senang kepada orang yang sombong, karena sombong itu perasaan diri lebih bagus dari orang lain. Tapi Rasul mengatakan harus berprestasi yang baik. Nah, itu. Jadi kalau perasaan tidak harus menjadi orang yang punya rasa yang lebih baik, tapi justru prestasi kita, kerja kita harus baik. Ya, baru itu dicintai oleh Allah. Jadi sekali lagi yang keempat, agar usaha kita lancar, coba bekerja yang benar-benar bagus. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan lagi adalah sabda Rasulullah SAW bahwa usaha kita harus dari rezeki yang halal. Itu titik. Ini sangat berat sekali, hadis-hadisnya banyak. Yaitu kalau kita dalam usaha ini ada usaha-usaha yang dianggap oleh agama tidak halal. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, ar-rajulu yutiru safaro ash'asa akbaro yamudu yadahu ila samai ya Rabbi ya Rabbi wa mar'amuhu haram wa masrabuhu haram wa malbasuhu haram wa goda bil haram fa anna yustajabu ridali. Seseorang yang pergi jauh sampai rambut kusut, sampai pakaian berdebu, tapi makannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, makan paginya haram, makan malamnya haram, lalu berdoa, ya Allah mudahkan rezeki saya, ya Allah mudahkan rezeki saya. Pak Anda yustajabu lidzalik. Di mana akan diijabah doanya? Jadi orang yang rezekinya tidak bersih, yang rezekinya tidak halal, yang rezekinya ada haramnya, maka doanya tidak akan diterima oleh Allah, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Oleh karena itu rezekinya juga tidak akan mudah bagi orang yang rezekinya tidak halal. Dalam hadis yang lain dikatakan, wala yaksibu abdun malan haraman fayun fiku minhu
Yaitu payubaraku lahu fihi wala yatasaddaqu minhu payuqbalu minhu. Manakala seseorang yang berusaha dengan rezeki yang haram lalu dinapakohkan, itu disodakohkan, tidak akan barokah dan tidak akan diterima oleh Allah. Karena disabdakan bahwa Gusti Allah tidak akan menerima yang buruk. Innallaha la yamhusi'a bisi. Oh. Innallaha la yamhusi'a bisi. Gusti Allah tidak akan menghilangkan yang buruk dengan yang buruk. Orang yang telah maaf pipis lalu cebokan dengan air comberan ya tidak akan bersih. Itu apalagi kalau kita bersedekah, berinfak, bernafkah dengan barang yang haram, ya jelas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi agar menjadi perhatian kita, salah satu agar kita rezeki itu mudah, usahakan bahwa kita agar doa kita diterima, maka rezeki kita harus halal. Dan insya Allah ini mendapat jaminan Allah dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. May yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka akan diberi jalan keluar dari Allah dari segala kesusahan dan akan beri rezeki dengan rezeki yang tanpa hitungan. Selanjutnya yang terakhir dalam usaha ini, manakala kita berhasil rezekinya dari Allah, usaha kita diberi keuntungan dari Allah, jangan lupa bahwa itu adalah titipan. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Celaka, neraka yang sangat panas bagi orang yang suka menghina orang lain dengan ucapan maupun dengan isyarat, yaitu orang yang suka mengumpul-ngumpul harta tapi tidak digunakan untuk kepentingan ibadah, tidak digunakan untuk kepentingan kebaikan, maka itulah yumbadan nafil hutomah. Nanti dia akan dijerumuskan ke dalam neraka utama. A'udzubillahi min dzalik. Jadi yang terakhir itu, gunakanlah manakala rezeki ini sudah berhasil untuk kemanfaatan. Dan ini tidak harus yang jauh-jauh. Pemanfaatan yang pertama untuk keluarga saja. Ini harus dipahami oleh semua, bahwa pahala yang terbesar sedekah, infak itu kepada keluarga. Maaf kepada istrinya lah, gitu. Supaya lebih jelas. Tuh. Yang paling besar, a'dhum wa ajron alladzi anfaqtahu ala ahlika. Itu hadis rawi Muslim. Sedekah yang terbesar, infak yang terbesar pahalanya adalah infak yang diberikan kepada keluarga. Itu. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi wajhallahi illa ujirta biha hatta ma tuj'alu fi imra'atika. Apapun yang engkau nafkahkan asal dengan niat mencari ridho Allah, maka akan mendapat pahala termasuk yang dimakan oleh istrinya sendiri. Jadi kita jangan terlalu jauh. Beri keluasaan keluarga kita manakala rezekinya ada. Istri kita, anak kita diberi makan yang sehat, diberi makan yang bergizi, lalu pakaiannya yang cukup, yang wajar, yang layak, lalu rumahnya juga yang kira-kira tidak dingin pada saat musim dingin, tidak kena hujan pada saat musim hujan, tidak kena panas pada saat matahari sedang terik. Apalagi kalau ditambah dengan keindahan, gak apa-apa. Karena ada hadis, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah dan Allah mencintai keindahan. Nah, kalau udah ada lebihnya, berikan oleh kita, santuni fakir miskin. Arwatan ladzi yukadzibu biddin, fadzalikan ladzi yad'ul yatim wa la yahudu ala ta'amil miskin. Tahukah Anda siapa orang yang mendustakan agama? Itu orang yang kikir lah, tidak mengurus yatim, tidak mengurus miskin.
membiarkan mereka padahal kita ada. Selanjutnya, apalagi kalau bisa kepada ibadah yang mahdoh, itu lebih baik. Bisa naik haji, bisa umroh, bisa udhiyah, kurban, bisa membangun masjid, bisa membangun pendidikan Islam, itu akan lebih hebat. Itulah. Jadi menurut ajaran Islam, mencari rezeki itu ibadah, tapi dengan syarat yang satu, harus perencanaan yang bagus, yang kedua pelaksanaan yang bagus, yang ketiga jauhi hal-hal yang haram, itu. Selanjutnya yang keempat, manakala sudah berhasil maka gunakan untuk kepentingan yang diridhoi Allah. Itu merupakan pertanyaan yang ke-1. Ada pertanyaan yang kedua yang saya menganggap ini mendesak, yaitu katanya pada saat wabah ini banyak yang bermaksud akan menikah, lalu katanya KUA-nya tidak buka. Apakah bisa katanya dengan nikah siri? Saya sampaikan ini mendesak karena masalahnya banyak. Itu kasus-kasus yang terjadi yang harus kita tangani dengan serius. Yang pertama, saya beranggapan bahwa KUA tidak buka itu tidak semua lah. Tidak semua KUA tutup kantor. Bahkan saya yakin bahwa sebetulnya masih banyak yang buka lah. Tapi andai kata sekarang benar-benar KUA itu tidak buka kantornya dan kita terdesak untuk menikah, menurut fikih Islam, nikah siri itu memang sah, gitu. Bisa asal rukun nikahnya dilengkapi, yaitu mempelai pria, mempelai wanita, wali, 2 saksi, dan ijab kabul. Tapi maaf, saya tidak mendukung, gitu. Gitu. Apa sebabnya saya tidak mendukung nikah siri? Yang pertama, bahwa kita selaku warga negara Republik Indonesia yang baik, sebaiknya kita menaati undang-undang. Dan kita sudah punya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, bahwa pernikahan itu harus dicatat. Itu. Yang kedua, menurut agama, hukmul hakimi lazimun wartifa'ul khilaf. Ketentuan pemerintah itu berlaku menurut Islam. Contoh, agar dimaklumi bahwa rukun nikah itu semua mazhab tidak sama, awas. Yang paling lengkap itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i rukun nikahnya 5, yang sebutan tadi. Kalau mazhab lain berbeda. Ada yang boleh tidak ada wali, ada yang boleh tidak ada saksi, ada mazhab lain. Bahkan ada mazhab yang nyeleneh, itu mazhab Abu Dawud atau Hiri. Abu Dawud atau Hiri ya cukup dengan ijab kabul saja, gitu, nikah itu antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Nah, menurut kaidah itu hukmul hakimi lazimun wartifa'ul khilaf, bahwa di Republik Indonesia gitu, yang telah ada undang-undang perkawinan yang mengatakan bahwa rukun nikah itu 5, maka khusus untuk Indonesia berlaku undang-undang itu. Oleh karena itu di Indonesia, di negara kesatuan Republik Indonesia, tidak sah kalau menikah tanpa yang 5 itu. Dan mohon dimaklumi, kita patut bersyukur bahwa di Indonesia sekarang sudah ada kompilasi hukum Islam, sudah ada yang mengatur pernikahan, yang mengatur wakaf, yang mengatur waris, dan itu ditangani oleh pengadilan agama secara formal. Kita harus bersyukur walaupun negara kita negara Pancasila,
Itu negara kita bukan negara Islam, tapi kita bersyukur bahwa ada sebagian hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia dengan kompilasi hukum Islam dan resmi ditangani oleh pengadilan, yaitu pengadilan agama. Yang ketiga, makanya saya tidak menganjurkan, saya tidak mendukung nikah siri. Ini mohon disadari oleh calon mempelai wanita, mohon disadari oleh keluarga, terutama oleh wali, bahwa kita tidak tahu apakah pernikahan ini ditakdirkan oleh Allah akan lulus banglus, akan harmonis, atau mungkin ada musibah, atau mungkin nanti ada perceraian, atau bahkan mungkin ada pertengkaran. Kan kita tidak tahu. Kalau kita tidak tercatat, itu pernikahan kita nikah siri, kepada siapa wanita itu mengadu nanti? Meminta hak kepada siapa? Tidak bisa kepada siapapun. Kalau tidak tercatat, tidak bisa kepada polisi, tidak bisa kepada kejaksaan, tidak bisa kepada pengadilan agama, nggak bisa. Nah ini maka harus dipahami. Jadi kalau dengan nikah siri ini yang rugi adalah mempelai wanita manakala ada masalah. Ya alhamdulillah, bila pernikahannya harmonis itu alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Tapi kan tidak mutlak yang nikah itu akan lestari, kan tidak mutlak. Bahkan yang perlu saya tekankan di sini, bukan tidak harmonis, tapi Allah menakdirkan lain. Nah, itu umpamanya si suami itu berangkat pergi jauh, berusaha cari rezeki, umpamanya keluar pulau lah. Lalu si suami itu hilang, ya awas, itu banyak yang tidak tahu ini. Suami itu hilang dalam arti apakah hidup, apakah wafat, nggak ada keterangan, tidak ada saksi. Kalau wafat nggak ada yang menyaksikan jenazahnya, hilang. Awas, ini hukumnya berat. Banyak yang tidak tahu ini. Jadi wanita itu ada al-mutawaffa anha, ayah azwajul ma'qul, itu berbeda hukumnya, Mas. Al-mutawaffa anha adalah seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Jelas ada jenazahnya, ada saksi yang tahu bahwa betul-betul suaminya itu wafat. Apakah di daerah sendiri atau di luar, di tempat yang jauh. Asal ada saksi bahwa betul-betul suaminya itu wafat, itu wanita itu namanya mutawaffa anha. Mudah, dia tinggal iddah 4 bulan 10 hari. Gitu. Kalau sudah 4 bulan 10 hari lubar iddahnya, dia bisa bersuami lagi kepada yang lain. Tapi kalau azwajul ma'qul, gitu, suami yang hilang, walaupun menurut berita suaminya itu naik kapal, kapalnya tenggelam. Menurut berita suaminya naik pesawat, pesawatnya jatuh. Tapi kalau jenazahnya dia diketemukan, itu bukan mutawaffa anha, awas. Itu adalah azwajul ma'qul. Suami hilang, dan suami hilang itu berat. Apa sebabnya? Imam Syafi'i mengatakan bahwa wanita yang suaminya hilang jangan dulu punya suami lagi sebelum teman-teman suaminya wafat semua. Coba itu harus menunggu berapa puluh tahun. Ini banyak yang enggak hafal, ini banyak yang tidak maklum ini. Mungkin menunggu sampai usia 70 tahunan. Ya sudah nenek-nenek, tidak akan laku lagi. Bahkan ada yang imam mengatakan 100 tahun. Yang paling ringan itu Imam Ahmad bin Hanbal, ya, 4 tahun paling ringan. Tapi kalau tercatat, nah ini, kalau tercatat di KUA, lalu ada surat nikahnya, lalu dia membacakan taklik tolak,
Kan 2 tahun juga si wanita itu sudah bisa menghadap ke pengadilan agama. Nanti pengadilan agama menjatuhkan vonis cerai. Itu dia lalu idah lagi 4 bulan 10 hari itu, dan lalu dia idah lagi. Nah setelah itu baru bisa nikah. Kan lumayan, dari 70 tahun ke 2 tahun kan lumayan. Masih muda lah kalau 2 tahun. Kalau 70 tahun mah istahweko. Siapa yang mau? Ini harus disadari. Makanya saya itu tidak mendukung gitu bila nikah siri, kecuali sementara ya benar-benar KUA-nya nggak buka, dihubungi ke rumahnya juga naibnya nggak ada. Itu ya nikah dulu lah sementara. Nanti kalau coronanya sudah aman, lalu KUA yang sudah buka lagi, jadi catat lah. Ini yang harus disadari. Banyak ustaz yang menganggap sepele membaca talik tolak, banyak gitu. Nggak usah dibaca lah. Kasihan itu untuk calon pengantin, itu wanita yang akan dirugikan. Karena yang lain ada laki-laki yang culas, sudah diitikadkan bahwa dia sebetulnya maaf punya itikat kurang baik lah gitu. Nanti juga kalau udah berhasil diambil hartanya, juga tubuhnya, dia berangkat tanpa basa-basi lah gitu. Harus kemana itu sih wanita mengadu? Kalau tidak tercatat, tidak akan ada yang mau, berbahaya itu. Kalau KUA menerima, itu bisa kena sanksi KUA-nya. Itu tidak bisa. Jadi yang dirugikan dengan nikah siri itu mempelai wanita. Ini harus dipahami oleh semua. Itu berbeda dengan kalau tercatat. Kita punya untuk mengadu. Kau bisa melapor kepada KUA, nanti oleh KUA diberi pengantar untuk ke pengadilan agama. Kita bisa nanti di pengadilan agama sidang. Paling banyak biasanya 3 atau 4 kali sidang juga biasanya. Vonis akan jatuh. Sudah vonis nanti idah. Itu setelah idah bisa suami lagi yang lain. Itu mohon menjadi perhatian, awas. Karena banyak kasus itu. Banyak kasus, bahkan saya pernah meluruskan bahwa seseorang wanita yang suaminya hilang, tidak ada saksi, jenazahnya di mana, wafatnya di mana. Lalu dia hanya pakai keterangan saja, keterangan mati dari desa. Lalu punya suami lagi. Itu kan nggak sah. Karena keterangan dari desa kan tidak, si orang-orang desa kan tidak jadi saksi kewafatan suaminya. Kecuali kalau si pegawai desa, aparat desanya memang tahu menjadi saksi bahwa suaminya benar-benar wafat. Melihat jenazahnya, melihat dikuburkan di mana, boleh. Tapi ini hanya karena hilang diberi saja keterangan mati oleh desa, lalu disampaikan ke KUA. Nggak boleh. Itu menurut agama Islam zina, maaf, itu zina. Itu karena dia belum cerai dengan suami yang pertama. Ini mohon perhatian dari semua orang-orang tua yang punya putri-putri yang belum bersuami. Mohon menjadi perhatian semua. Itu. Oleh karena itu, sekali lagi, menurut pertanyaan yang tadi disampaikan, bagaimana tentang nikah siri? Jadi nikah siri itu sah menurut agama Islam, tapi saya tidak mendukung karena kasihan gitu, merugikan mempelai wanita bila si wanita tersebut nanti ada masalah dalam pernikahannya. Tapi ya semoga semua pernikahan ada dalam perlindungan Allah gitu, sampai rukun sampai tua, sampai beranak cucu, beranak pinak, itu yang kita harapkan. Tapi kan takdir Allah,
kita tidak tahu yang kena kepada kita. Oleh itu untuk kehati-hatian, catatkanlah pernikahan itu, catat itu di KUA, dan kita harus memegang buku nikah, harus masing-masing awas, jangan digabung. Yaitu, karena nanti ada juga kasus yang punya surat nikah tapi surat nikahnya dibawa oleh suaminya, lalu suaminya hilang, ya sama-sama aja kalau gitu. Harus bikin duplikat lagi, sulit lagi masalah. Pegang masing-masing, kan sudah diberi dua. Itu aja ya, kita berdoa untuk jawaban yang pertama, agar Allah memberi rezeki kepada kita. Walaupun kita sekarang sedang keadaan sulit, dan ini semua bukan hanya kita saja, itu, tapi seluruh dunia juga keadaan ekonomi sedang kalut dengan dengan adanya wabah ini. Tapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kasih Sayang. Kita berdoa itu, dan kita pun yang tadi pegang mayyatakilha yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan memberi jalan keluar dari segala kesusahan dan akan memberi rezeki tanpa hitungan. Tingkatkan ketakwaan kita, tingkatkan ibadah kita, tingkatkan doa kita. Yang kedua, masalah nikah siri, maaf bagi saya tidak mendukung lah itu adanya nikah siri ini, kecuali kalau benar-benar KUA-nya nggak ada, itu pernikahan sementara nggak apa. Tapi yang saya tahu yang dilarang sekarang itu bukan nikah, tapi resepsi yang dilarang sekarang. Karena resepsi akan mengundang banyak orang. Tapi kalau pernikahan biasanya boleh-boleh aja biasanya. Itu ya jawabannya, baru dua masalah yang bisa saya jawab, dan mohon maaf itu karena pada bulan puasa memang bicara juga kurang lancar. Bicara juga agak sedikit terbata-bata, maaf ya kalau kita sedang puasa kan sama-sama begitu. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.